Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على الحسب الغشيان في القسم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى أرواح ساداتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب السيد أحمد عمر بن أحمد براجة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah dan yang terhormat Ketua RW Bapak Azhari, Ketua LMK, Ketua RT Ali, kemudian orang tua kita Bapak Yatim,
ada Ustadz Suryadi, semuanya para asatiz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam pembukaan pengajian kita yang insya Allah berikan istiqomah di dalam hati kita untuk menuntut ilmu. Dan malam hari ini kita membahas kitab Akhlaq lil Banin. Jadi sebelumnya mohon maaf ini karena ada permintaan pembahasannya seputar tentang akhlak, begitu. Seputar tentang akhlak. Bagus juga memang sih seputar tentang akhlak ya Pak RW ya, Ustadz Suryadi, Pak LMK. Tapi kitab yang kita pegang ini adalah kitab Akhlaq lil Baninnya untuk anak madrasah nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, gitu. Karena permintaan saya ngikut aja ini, begitu. Marhaba Ustadz Aziz. Jadi kita lihat di awal, bahwa sekalian kita lihat di awal dulu Kitabu al-akhlaqu lil banin. Kitabu al-akhlaqu lil banin. Artinya kitab ini pembahasannya untuk akhlak bagi anak-anak. Begitu ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, karena amanah ini. Tapi pembahasan tentang akhlak ini mohon maaf apabila nanti kalau seandainya suatu ketika kita lagi ngobrol ada sesuatu yang terlintas begitu, akhlak saya kurang bagus, diingetin. Berat masalah akhlak ini, begitu. Karena kan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini kan liutammima makarimal akhlak. Nggak lain tuh Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak, begitu. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, ketika diutus di kota Mekah pertama kali itu, jadi Nabi Muhammad punya, kalau kayak kita tuh ada visi misinya gitu. Visinya pertama tuh Nabi Muhammad pertama iman. Waktu di kota Mekah, iman, kemudian akhlak. Iman dulu tuh waktu di kota Mekah, cuman nggak berhasil Rasulullah, nggak berhasil di Mekah tuh 13 tahun, pengikutnya cuman dapat 11 orang, nggak berhasil. Rasulullah tuh membina iman di situ, iman dan akhlak. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kemudian orang Madinah kan tanpa diajarkan tentang iman kepada Rasulullah, diajarkan tentang tauhid, orang Madinah itu sudah beriman kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah rubah tuh visinya. Yang pertama akhlak, yang kedua mantapkan iman. Begitu. Jadi di kota Madinah Rasulullah yang dibina adalah akhlak. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bukan berarti saya merubah akhlak bapak-bapak sekalian, bukan nih. Ya, saya sedia dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bimaza yatakhallaqul waladu. Kitabnya ada barisnya, enak nih. Ya, ada barisnya. Kalau gundul repot nih. Hah? Kalau kitabnya ada barisnya enak nih, alhamdulillah begitu. Emang kalau kita ngajar begini enaknya pakai kitab tuh yang ada barisnya begitu. Ya, kecuali di pesantren tuh gundul gitu. Ya, di pesantren, di madrasah, aliyah tuh. Bimaza yatakhallaqul waladu. Pembahasan kita pertama kali adalah bimaza yatakhallaqul waladu. Bagaimana seorang anak itu berakhlak. Bimaza, bagaimana, yatakhallaqu, agar berakhlak, begitu. Al-waladu, anak itu, kalau kita barisin atu-atu begitu tuh. Ya. Bagaimana agar supaya berakhlak anak itu? Karena fi'il mudhari' itu di depannya yatakhallaqu fi'il mudhari' begitu. Karena apabila dia fi'il mudhari' maka di belakangnya ada kalimat itu. Bagaimana berakhlak anak itu? Kalau globalnya bagaimana anak itu agar berakhlak.
Al-wahid nomor 1, yajibu 'alal waladi, wajib atas seorang anak. Kalimatnya waladi nih, ya satu orang. Karena sebagai contoh doang, Bu. Pak, contoh gitu. Tidak aulad, ya. Waladi contoh. Yajibu 'alal waladi, wajib atas seorang anak ayyatakhallaq bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Wajib atas seorang anak ayyatakhallaqu, agar ia berakhlak, mempunyai akhlak, mempunyai budi pekerti, mempunyai perilaku bil akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang baik. Min sigharihi, sejak ia kecil. Lita'isha, kayaknya bukan pakai tak nih, pakai ya. Liya'isha, liya'isha, karena fa'ilnya cuma satu, al-waladu, fa'ilnya tuh anak. Kalau tak, fa'ilnya tuh mu'annas, karena ini anak bentuknya laki-laki, maka jadi liya'isha. Jadi diganti ya Pak ya, bukan lita'isha tapi liya'isha. Liya'isha mahbuban fi kibarihi, agar ia mahbuban, dicintai, fi kibarihi, hingga dia dewasa. Yardha anhu rabbuhu, kemudian Allah redho kepadanya. Wa yuhibbuhu ahluhu, dan kemudian keluarganya cinta kepadanya. Wa jami'un nas, dan juga semua manusia cinta kepadanya. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, seorang anak itu harus berakhlak sejak dari kecil. Sejak dari kecil. Kalau dulu kan kita sama orang tua kita itu diajarin banget akhlak, dibina banget masalah akhlak. Kalau kita mau keluar berangkat kerja, atau kita mau berangkat sekolah, kita mau keluar main, pasti kita diwajibkan sama orang tua kita untuk mengucapkan salam, cium tangan gitu. Cium tangan itu salah satu bagian daripada akhlak anak kecil kepada orang tuanya. Kita lanjutin dulu ya barisannya, bahasannya. Asani wa yajibu alaihi aidan, dan wajib atasnya seorang anak itu, alaihi kembali tuh. Ya, kembali kepada al-waladi. Dan wajib atasnya seorang anak itu pula ayyab ta'ida anil akhlaqil qabihah, untuk menjauhi anil akhlaqi, dari akhlak al-qabihah, akhlak yang buruk. Kaila yakuna makruhan, agar kelak ia tidak menjadi orang yang dibenci. Menjauhi perbuatan yang buruk agar ia tidak menjadi orang yang dibenci. La yardha anhu rabbuhu, Allahnya juga supaya la yardha, Tuhannya tidak redho kepadanya. Wa la yuhibbuhu ahluhu, dan keluarganya juga tidak cinta kepadanya. Kalau seandainya seorang anak itu cinta melakukan perbuatan yang buruk. Wala ahadun minan nas, dan juga tidak ada seorang pun dari manusia. Wala ahadun minan nas. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita yang pertama, pelajaran tentang bagaimana berakhlak, mengajarkan anak-anak kecil kita agar berakhlak kepada orang tuanya, kepada orang yang dewasa, kemudian menghormati orang yang kecil. Itu diajarkan supaya anak berakhlak dari kecil tuh punya akhlak yang baik.
Kalau kita punya anak yang berakhlak yang baik kan enak gitu, enak banget. Sama orang tuanya bahasanya enak gitu, santun gitu. Mau kemana-mana ketika mau izin pamit keluar, mau main dicium tangan, mau berangkat sekolah dicium tangan begitu. Dan cium tangan yang bagus tuh yang diajarkan Nabi tuh, cium tangan anak kita ajarin tuh cium tangan tuh. Anak sekarang kan pada nggak mau cium tangan orang tuanya. Begitu. Iya, cium tangan ada yang di jidat, ada yang di pipi. Yang bener kan cium tangan itu di hidung, tangannya dicium gitu. Gitu. Nabi ngajarin dalam salah satu kitab tuh, Nabi ngajarin cium tangan itu, kita tuh bukannya apa namanya, ada dua cara tuh. Ada cium tangan tuh yang kita cium tangan begini, ada yang begini. Begitu. Bolak-balik. Begitu. Ada maknanya tuh. Kalau cium tangan begini, kita ngambil liihtiraman, untuk menghormati orang yang kita hormatin. Cium tangan tuh. Kalau ini litabarrukan, untuk mengambil keberkahan. Kalau ini liihtiraman, menghormati. Jadi anak kita ajarin tuh cium tangannya bolak-balik, supaya dia bisa menghormati orang tuanya. Begitu, ajarin tuh. Kemudian cium tangan yang kedua dibalik, maksudnya litabarrukan. Ajarin juga tuh agar anak kita tuh mengerti keberkahan dari orang tuanya dia. Orang tuanya nyari duit pakai tangan yang begini. Orang tuanya kemudian ngajarin dia untuk baca Quran pakai tangan yang begini. Kan begini caranya, begitu kan ya? Begini. Ngasih duit juga dengan tangan yang begini. Orang tuanya nyari rezeki pakai tangan yang ini. Bukan begini, begitu. Jadi litabarrukan. Ibunya nyuci baju pakai tangan yang ini. Begitu. Ibunya ngasih makan waktu dia kecil pakai tangan yang ini. Begitu kan? Jadi ini liihtiraman, ini litabarrukan. Kita ajarin tuh anak kecil. Kalau andaikan kita punya anak masih kecil, ajarin dari kecil berakhlak yang baik. Ketika nanti dia gedenya menjadi orang yang mulia, dihormatin, disenengin. Kalau seandainya anak kecil kita nggak ajarin akhlak dari kecil, itu tadi itu di sini. Dia punya akhlak yang buruk, maka dia nanti gedenya bisa dibenci. Tuhannya nggak redo. Tuhannya nggak redo kalau ada anak yang punya akhlak nggak bagus sama orang tuanya. Begitu kan ya? Kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain. Keberkahan ridhonya Allah terletak kepada ridhonya keberkahan orang tua. Kalau anak kita ajarin dari kecil akhlak yang bagus, yang untung kitanya orang tua. Yang untung orang tua. Kalau anak dari kecil punya akhlak yang nggak bagus, yang rugi juga orang tua. Yang susah juga orang tua, puyeng. Padahal yang buat kejahatan, yang buat keburukan anak, tapi yang puyeng orang tua. Bisa begitu nggak? Harusnya kan yang puyeng si anak begitu ya. Yang puyeng si anak begitu. Dia punya akhlak yang kurang bagus, dia punya akhlak yang nggak bagus. Yang puyeng seharusnya si anak, tapi ini yang puyeng orang tua begitu. Yang puyeng orang tua. Jadi dari bab pertama itu kita diajarkan agar apabila kita punya anak, dari kecil kita ajarin agar berakhlak yang baik. Kalau dia udah berakhlak yang baik, insya Allah Tuhannya redo. Tuhan redo, seneng. Kemudian pasti keluarganya juga demen. Lingkungannya dia juga pasti demen. Tapi kalau andaikan kita punya anak, ada anak yang akhlaknya nggak bagus, Tuhan nggak redo sama dia tuh. Kita nggak dapat keberkahan, kita nggak dapat keredoan. Yang kedua, al-waladul adibu. Al-waladul adibu, bermula anak itu al-adibu harus memiliki akhlak yang baik, berakhlak, berperilaku. Al-adib, ilmu dorek nih. Bermula anak itu
harus memiliki akhlak yang baik. Al-wahid, pertama, al-waladul adibu, bermula anak yang berakhlak, yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang berakhlak itu sudah pasti dia akan menghormati, memuliakan walidayhi, kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan guru-gurunya, wa ikhwanahul kibara, dan juga saudara-saudara kandungnya yang tua pasti dia akan memuliakannya, wa kullu man huwa akbaru minhu, dan setiap orang yang lebih tua daripada si anak itu dia harus memuliakan. Jadi bukan kakaknya aja, tapi apabila ada orang yang lebih tua daripada si anak itu harus punya akhlak. Saya lebih muda dari Pak RW, dari bapak-bapak sekalian, makanya kalau cium tangan, dia cium tangan saya cium tangannya lagi. Saya ngambil adabnya, akhlaknya begitu. Wa yarhamu ikhwanahu shighara, dan kemudian dia menghormati, anak yang berakhlak itu dia menghormati ikhwanahu shighara, dia menghormati, memuliakan saudara-saudaranya yang kecil. Yang kecilnya tuh dimuliakan, dihormati, disayangin, nggak dijailin, nggak dikerjain, palanya nggak dikeplakin, palanya nggak dijitakin. Kalau anak sekarang kan begitu modelnya tuh. Wa kullu man huwa asgharu minhu, begitu juga dia harus menghormati, memuliakan orang-orang yang lebih kecil daripadanya. Kalau yang di awal memuliakan saudaranya yang kecil, saudara kandungnya itu, kalau saudara yang besarnya dia muliakan, yang kecil dia juga muliakan. Kalau yang ini, wa kullu man huwa asgharu minhu, yang bukan saudaranya, meskipun bukan saudaranya, dia juga harus memuliakan. Wa kullu man huwa asgharu minhu, begitu juga ada orang yang lebih kecil daripadanya, dia juga harus menghormati. Yang kedua, wa yasduqu fi kalamihi, seorang anak apabila dia berakhlak yang baik, di samping dia menghormati orang tuanya, guru-gurunya, orang yang lebih tua daripadanya, dan juga orang yang lebih kecil daripadanya, dia juga pasti, kalau anak yang berakhlak, wa yasduqu fi kalamihi, ya perkataannya itu benar, perkataannya benar, jujur, sepahit apapun yang dia alamin, ya pasti dia katanya jujur, apa yang dikatain itu benar. Wa yasduqu fi kalamihi wa yatawadhu ma'an nas, ya, dan kemudian dia juga tawadhu, artinya apa tuh? Rendah hati, bukan rendah diri. Ya, kalau rendah diri kan nggak bagus ya, kata Nabi. Tapi yang bagus itu rendah. Kalau rendah hati kan bisa jadi orang nggak sombong. Rendah hati gitu. Rendah hati gitu. Ada orang ngobrol, padahal kita tahu nih, ada orang bicara nih, kita tahu sebenarnya, kita belaga nggak tahu aja, begitu. Kan lebih bagus begitu daripada kita belaga sok tahu, ntar ujung-ujungnya salah. Kalau orang yang rendah hati kan begitu, namanya tawadu, begitu. Tawadu artinya rendah hati, nggak sombong. Dan juga nggak boleh belaga sok tahu, begitu. Kalau nggak tahu belaga sok tahu, bukan tawadu namanya itu. Ya, tawadu rendah hati sama rendah diri beda, begitu. Kalau rendah diri Nabi nggak boleh tuh. Kita nggak bolehin, kata Nabi, kita rendah diri nggak boleh. Karena rendah diri itu bicara masalah kehormatan, harga diri, nggak boleh itu. Apalagi kalau kita cium tangan sama orang begitu kan ya, cium tangan sama orang yang kita nggak paham, atau kita lihat kita ada sesuatu yang kepengen sesuatu itu gitu dari dia, kita sampai apa namanya itu, oh iya, nyembah gitu, iya begitu, itu nggak boleh, ya begitu. Karena kata Nabi irfa, ya apa, irfa rosaka. Jadi kalau kita salaman tuh sama orang yang sekiranya kita merasa
sama kita tuh nggak mulia gitu, nggak bagus, atau dia kita pandang dari segi cuman hartanya doang, kata Nabi, angkat kepala kita begitu, nggak boleh kita merendah-rendah tuh gitu. Jadi kita biasa aja gitu. Kan ada orang yang sampai begitu gitu. Tapi kalau bercanda lain lagi itu urusannya ya. Kalau bercanda lain lagi begitu. Gitu Pak ya. Wa yatawadau ma'an nas, artinya kita rendah hati. Beda rendah hati sama rendah diri. Lebih bagus kita rendah hati ya. Kalau rendah hati kita jadi nggak sombong sama orang. Nggak ada sifat sombong sama orang. Wa yasbiru 'alal adza, dan kemudian sabar 'alal adza, atas setiap ya musibah, cobaan. Sabar gitu. Kalau anak yang beradab, yaitu dia pasti ada rasa sabar di hatinya. Kalau ketika dia dapat cobaan tuh, dikatain sama teman-temannya, dibully sama teman-temannya, dia sabar. Kita juga begitu, bukan anak kecil aja, kita juga harus begitu. Kita juga harus sabar gitu. Tapi kan sifat bully nggak boleh. Ya Ustaz Heri ya. Wa yasbiru 'alal azab, dan juga kita harus bersikap sabar atas setiap cobaan, godaan, gangguan. Sabar. Kalau orang yang rendah hati itu pasti dia sabar. Begitu sabar. Tapi kalau orang yang rendah diri nggak sabar. Ya Pak Heru ya. Nggak sabar ketika dia ada orang yang bully dia, kan cuma rendah diri. Pasti dia marah. Karena itu bicara masalah harga diri gitu. Tapi kalau orang yang rendah hati dia mau dikatain apa kayak dia sabar. Itu contoh anak yang berakhlak. Wala yuqati'ul aulada, dan anak yang berakhlak dia nggak mungkin juga yuqati, mutusin pembicaraan, tali silaturahmi yang kecil-kecil tuh. Marahan nggak boleh tuh, anak yang berakhlak bentar-bentar berantem, ribut, gitu, nggak boleh tuh. Jadi kalau anak yang berakhlak justru dia ngajakin damai begitu. Ngajakin damai begitu. Kalau ada teman yang ribut, diajakin damai. Ada teman yang ribut, kenapa sih pakai marahan? Tanyain begitu. Itu anak yang berakhlak. Wala yuqati'ul auladu, dia nggak pernah mutusin hubungan kekerabatan dengan sesama teman-temannya. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan juga dia tidak bermarah-marahan. Yatakhasam itu marah-marahan. Di antara mereka tuh nggak ada marah-marahan. Wala yarfa'u sautahu iza takallama, dan juga dia nggak mengangkat suaranya. Kalau lagi bicara tuh tinggi nadanya begitu. Nadanya nggak tinggi. Rendah begitu. Sama temannya rendah dia ngomong. Kan ada itu orang yang ngomongnya tinggi. Tingginya tapi beda, tingginya beda gitu ya. Tingginya apa namanya itu? Kalau ada orang yang ngomongnya tinggi tapi tingginya kayak merasa sombong gitu. Kan ada tuh yang begitu ya. Iya begitu. Ada tuh ngomongnya tinggi begitu, tinggi. Ada juga orang yang ngomongnya tinggi begitu. Tingginya maksudnya tingginya bukan nadanya, ada juga yang ngomongnya tinggi begitu. Ada yang ngomongnya tinggi, oh saya pernah tuh ke sono tuh, nganggur. Oh saya pernah tuh, padahal kan belum pernah begitu. Pernah tuh saya ke sana tuh begitu. Oh iya, Ani juga begitu tuh. Oh, gitu. Oh iya, Ani juga begitu tuh begitu. Padahal belum pernah ke sana begitu. Enak banget tuh di sana. Wah bukan main loh di sana begitu. Ya, wala yarfa'u sautahu idza takallama, enggak boleh kita ngangkat suara tuh apabila anak yang berakhlak tuh enggak boleh ngomong itu suaranya tinggi. Tingginya itu apalagi ngomong sama orang tua, harusnya rendah, apalagi sama gurunya begitu. Dan anak yang berakhlak tuh nggak boleh beda-bedain, nggak boleh bedain apa namanya guru, nggak boleh beda-bedain tuh, nggak ada tuh yang namanya guru si anu, tetap semuanya sama begitu. Ketika kita mengharapkan satu ilmu dari orang itu, maka itu dia guru. Ketika kita dapat ilmu alif, itu guru kita. Karena suatu ketika Imam Ghazali dia tahu nih gitu, anjing itu kan binatang yang apa tuh, yang najis kan. Suatu ketika Imam Ghazali jalan ke pasar, kemudian ketemu orang Nasrani, kemudian
si Imam Ghazali bertanya, ada ceritanya, ada Imam Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nih, ada dua cerita nih. Tapi yang lebih muktamad tuh ceritanya Syekh Imam Ghazali yang lebih muktamad. Kemudian si Imam Ghazali bertanya, si kakek itu, si orang Nasrani itu sedang bawa anjing begitu, sedang bawa anjing. Kemudian kata Imam Ghazali ditanya, Imam Ghazali itu cuma ngasih tahu buat murid-muridnya doang begitu. Kata Imam Ghazali, hai orang Nasrani, kalau anjing itu kalau ngencing cirinya bagaimana? Cirinya anjing kalau ngencing itu gimana cirinya? Begitu kan? Imam Ghazali udah tahu. Cuman pengen kasih tahu murid-muridnya begitu. Kalau anjing itu cirinya ngencing itu dia ngangkat kaki belakangnya. Begitu. Dia ngangkat kaki belakang, masalah sih begitu ya. Dia ngangkat kaki belakangnya. Kemudian Imam Ghazali itu ilmu. Padahal yang ngasih tahu adalah orang Nasrani, itu ilmu. Muridnya kemudian oh begitu. Kemudian ketika pengen berpisah, Imam Ghazali cium tangan tuh sama orang itu. Berlalulah si orang Nasrani itu kemudian bertanya sama si muridnya, bertanya sama Imam Ghazali, wahai guru, kok kamu cium tangan sama dia? Kan dia orang Nasrani. Guru kan orang besar, orang alim begitu. Kenapa cium tangan sama orang itu gitu? Kata si Imam Ghazali, yang tadi itu udah ngasih kita ilmu. Meskipun dia orang Nasrani tapi udah ngasih ilmu. Setiap orang yang ngasih ilmu, kata Imam Ghazali kepada muridnya, maka itu kita jadikan guru. Meskipun cuman hal tadi itu, masalah anjing doang tadi begitu. Masalah dan orang itu yang ngasih itu adalah orang Nasrani. Masalah anjing itu adalah guru. Selama kita masih butuh ilmunya, maka itu bisa kita niatkan dalam hati kita, orang itu adalah guru. Nah, tinggal bagaimana kita berakhlak sama guru. Kalau orang tua kan udah jelas ya. Kita lanjutin, wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Dan orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, maka dia tidak akan mengangkat suaranya yang tinggi-tinggi kayak orang teriak begitu, aw dhahika, atau dia ketawanya juga enggak diangkat yang gede-gede begitu. Suaranya ketawanya itu sampai ngakak-ngakak begitu. Enggak boleh itu. Karena itu bisa mengurangi marwahnya dia, bisa mengurangi kemuliaannya dia. Cukup ya Pak ya penjelasannya? Mana tuh kalau enggak? Udah kan tadi, wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak boleh anak yang berakhlak itu enggak boleh marah-marahan. Ma'ahum di antara sesama anak-anak itu enggak boleh itu ada rasa marah-marahan. Wala yarfa'u sautahu, dan juga enggak boleh mengangkat suaranya ketika dia berbicara, mengangkat suaranya itu tinggi-tinggi. Karena ada orang yang kalau bicara suaranya tinggi kan memang udah logatnya, ada yang begitu. Ada orang yang bicara sama orang tuh tinggi suaranya beda begitu. Kita bisa pahamin dah kalau orang yang suaranya tinggi beda begitu. Au dhahika, atau dia ketawanya tinggi-tinggi, ngakak begitu, itu juga nggak boleh. Maka bisa menjadi berkurang kemuliaannya dia, marwahnya dia kepada dirinya sendiri. Cukup ya sampai sini ya. Kita ngajinya bahas ini aja nih. Saya neranginnya bingung saya nih. Orang tua semua ini. Beneran. Iya, nggak apa-apa ya. Kalau ini cukup sekian deh ya. Artinya ini kan akhlak tentang bagaimana kita mengetahui seorang, kita ngajarkan akhlak kepada anak begitu. Karena kita semuanya pada tua, kita ajarin akhlak kepada anak kita ya begitu dah. Akhlak yang baik, jangan kita ajarin anak yang buruk begitu. Kita udah tahu dah. Tapi pengajaran di sini bukan berarti buat anak kecil doang. Bukan buat anak kecil doang. Begitu. Kita juga harus berakhlak. Jangan kita ngajarin anak kita berakhlak, kita nggak punya akhlak. Begitu. Ya, kitanya nggak punya adab. Karena anak itu kan corongnya kan orang tua. Ya Pak ya. Anak itu corongnya orang tua. Ketika orang tuanya nggak punya akhlak, tuh anak pasti begitu. Nggak jauh-jauh dah pokoknya. Kalau kata pepatah kan buah nggak jauh dari pohonnya. Tapi tergantung anak itu.
Ada orang tua nggak berakhlak nih, mohon maaf gitu ya kasar, tapi ada anaknya diajarin anaknya berakhlak. Ada juga yang begitu. Dia sadar diri, waduh jangan sampai anak saya kayak saya. Ada juga yang begitu. Iya begitu, ada juga yang begitu. Karena banyak juga anda temuin begitu di sekolahan tuh begitu. Kita panggil orang tuanya, oh preman di pasar Kebayoran udah preman bapaknya. Tapi anaknya sopan gitu, sama orang tuanya dia sopan, sama gurunya dia sopan begitu. Ada juga yang begitu. Jadi orang tuanya ngajarinnya bener nih begitu, ngajarinnya bener. Jadi kalau kita kepengen punya anak yang baik dari kita nih, kita kembalikan dari diri kita pertama. Bagaimana supaya anak kita baik? Kembalikan diri kita. Pertama, kitanya juga harus baik. Cari rezeki juga yang baik. Begitu. Kalau seandainya kita cari rezeki serabutan, kita kasih makan buat anak kita serabutan juga. Begitu. Cari rezekinya yang bagus, insya Allah begitu. Ya, rezeki yang baik. Cukup ya Pak ya, segini aja dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina